Anak Balai Newsroom pemirsa, banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang jalur aliran lahar sungai di bawah jembatan Besu Kobokan atau Geladak Perak Minggu sore. Sementara BNPB akan memetakan ulang kawasan zona merah erupsi Gunung Semeru menggunakan drone thermal. Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang jalur aliran lahar sungai tepat di bawah jembatan Besu Kobokan atau Geladak Perak pada Minggu sore. Mirisnya, peristiwa berbahaya ini malah jadi tontonan warga. Polisi bersama sejumlah relawan langsung mengusir warga yang berada di jembatan Besu Kobokan atau Geladak Perak menyusul adanya informasi banjir lahar hujan Gunung Semeru. Pasca erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, BNPB akan melakukan pemetaan ulang kawasan rawan bencana di kaki Gunung Semeru menggunakan drone thermal. Drone thermal digunakan untuk mendeteksi dampak sebaran awan panas Gunung Semeru yang terjadi pada 19 November 2025. Hal ini dilakukan untuk menentukan kembali kawasan rawan bencana atau zona merah sebagai wilayah steril dari permukiman warga untuk meminimalisir dampak bencana erupsi Gunung Semeru. Kami koordinasi dengan BPBD Lumajang untuk memperbaiki delineasi dari risiko mulai dari bahaya dan yang telah menjadi ancaman baru kalau itu pun nanti terjadi tidak hanya fase letusan saja, tapi bila mana bahaya sekundernya itu terjadi. Rencananya perubahan peta kawasan rawan bencana ini sangat dibutuhkan sebab dalam 5 tahun terakhir erupsi Gunung Semeru berdampak ke permukiman warga. Sementara itu, kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru telah mengalami 2 kali perubahan, yakni pada tahun 1996 dan erupsi tahun 2021. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kebakaran yang menghanguskan 6 rumah di kawasan padat penduduk Jalan Turangga, Kota Bandung, Jawa Barat membuat warga sekitar panik. Terlebih bangunan yang terbakar berada tepat di samping sekolah dasar. Petugas kebakaran yang tiba langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Kobaran api cepat menjalar lantaran sebagian besar bangunan terbuat dari kayu. Petugas juga mengalami kesulitan akses menuju lokasi yang hanya dapat dilewati kendaraan kecil. Dalam kejadian ini, seorang pria berkebutuhan khusus ditemukan tewas di dalam rumahnya karena terperangkap api. Untuk keperluan otopsi jenazah dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih. Satu meninggal dunia itu. Bilangnya tadi udah dibawa, tapi yang anaknya itu gimana ya? Kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ya. Anak berkebutuhan khusus. Pria atau wanita itu? Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Mailana, iNews melaporkan. Pemirsa, 16 orang masih hilang akibat longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Petugas merekayasa cuaca untuk memudahkan pencarian korban. Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian di hari ke-8 pasca bencana longsor yang terjadi di Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. 23 eskavator atau alat berat mulai menggali material tanah yang diduga menjadi titik korban tertimbun. 6 anjing pelacak beserta Alkon pun dikerahkan memaksimalkan pencarian. Pencarian yang dilakukan tim SAR ini dilakukan dengan ekstra hati-hati. Selain kondisi tanah yang masih labil, cuaca buruk menjadi kendala terbesar. Kami berharap ya dengan adanya modifikasi cuaca akan cerah. Dan pelaksanaan kegiatan operasi berjalan lancar dan maksimal, semua bisa bekerja sesuai dengan rencana awal, yaitu rencana operasi yang telah kami buat. Ya, untuk jumlah korban yang ditemukan hingga saat ini ada 12 orang yang kami temukan dalam keadaan meninggal dunia dan 16 orang masih dalam pencarian. Total korban bencana longsor yang ada di Dusun Situkung sebanyak 28 orang. 12 diantaranya sudah ditemukan dan masih 16 korban yang masih dalam upaya pencarian.
Sementara itu, di 5 titik lokasi pengungsian, jumlah pengungsi terus meningkat mencapai 1.019 jiwa. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Sementara itu pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah resmi dihentikan. Keluarga korban pasrah dan ikhlas meski keluarganya tidak ditemukan. Pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah resmi dihentikan. Suasana haru menyelimuti apel penutupan pencarian korban pada hari ke-10 pencarian. Acara dilanjutkan dengan doa bersama, sholat goib, dan tabur bunga di lokasi tanah longsor. Tim SAR gabungan resmi menghentikan pencarian korban tanah longsor setelah bertemu dengan keluarga korban yang masih belum ditemukan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membahas program makanan gizi gratis dalam sesi kedua konferensi tingkat tinggi G20 di Johannesburg, Afrika Selatan. Dalam pidatonya, Gibran mengungkapkan salah satu program Astacita Presiden Prabowo adalah program makanan bergizi gratis yang merupakan investasi strategis bagi masa depan Indonesia. Lebih lanjut lagi, Gibran menjelaskan Presiden Prabowo fokus pada ketahanan pangan dan makanan bergizi gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis. Indonesia commands South Africa's leadership in advancing energy, water, and food security. For Indonesia, food security is not just an economic agenda, but a fundamental necessity for our people. For that reason, the President of Indonesia is focusing on the food security and free nutritious meals for 80 million students and pregnant women as strategic investment. That promotes the use of local products, empowering farmers and livestock breeders while expanding economic activity in many areas. On the other hand, as an island nation located in the Pacific Ring of Fire, Indonesia faces more than 3,000 disasters every year, from earthquakes, floods, to volcanic eruption. For Indonesia, resilience is not a slogan. Pemirsa, Wapres RI Gibran Rakabuming Raka menyinggung konflik di Gaza dalam pidatonya di sesi kedua KTT G20. Ia mengajak para pemimpin dunia untuk tak menormalisasi penderitaan manusia yang sebenarnya dapat dicegah. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews, dan sesaat lagi rekan saya Camar Henda akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyinggung sejumlah konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Gaza, Ukraina, Sudan, dan Sahel pada pidatonya di sesi kedua KTT G20. Gibran mengingatkan para pemimpin dunia untuk menempatkan rasa kemanusiaan di jantung tata kelola global. Menurut Gibran, negara-negara G20 memiliki kewajiban moral untuk memimpin dengan memberi contoh. Diketahui sesi kedua KTT G20 berfokus pada pembahasan dunia yang tangguh, termasuk isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan, serta sistem pangan. We see this in Gaza, Ukraine, Sudan, and the Sahel, and many other regions, where conflicts reduce homes to rubble, deprive people of hopes and livelihood. These tragedies remind us to put humanity at the heart of global governance. The world must not allow and normalize preventable human suffering from becoming the new normal. As a forum representing 85% of the world's GDP, the G20 carries a moral duty to lead by example. Sementara itu, di sela-sela kunjungannya di KTT G20, Wapres Gibran menghadiri pertemuan forum kerjasama MIKTA hingga bilateral dengan sejumlah negara mitra.
MIKTA merupakan kelompok 5 negara berkekuatan menengah yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Gibran pun berinteraksi dengan sejumlah kepala negara membahas potensi kerjasama yang saling menguntungkan. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah global sekaligus menjajaki peluang ekonomi baru.